Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naza Aprilia Lorenza dengan NIM 177231043. Saya mewakili kelompok 2 Sistem Katalogisasi kelas A. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat dan mencetak label, barcode, dan katalog di Slims 9 Brilliant. Oke, berikut di layar merupakan tampilan ketika kita sudah login di Slims 9 Brilliant. Salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum membuat dan mencetak label, barcode, dan katalog adalah kita harus mengupload koleksi tersebut. Untuk tata caranya, yang pertama adalah kita menuju ke menu bibliografi. Nah, lalu di sebelah kiri ada pilihan Add New Bibliography. Nah, kita bisa mengisi data-data koleksi yang akan kita upload, mulai dari judul, penulis, dan juga ada konten tipenya. Di sini kita harus mengisi dengan baik karena dari data-data ini nanti akan menentukan data-data yang tercantum di label, barcode, maupun katalognya. Oke, kebetulan saya sudah memiliki koleksi yang telah di-upload. Di sini saya memiliki 5 koleksi yang akan dibuatkan label, barcode, dan juga katalognya. Koleksi yang pertama berjudul Maestro karya pengarang tunggal. Koleksi yang kedua berjudul Orthodontics karya pengarang ganda. Koleksi yang ketiga berjudul Tata Kelakuan karya pengarang lebih dari 3. Lalu koleksi yang keempat Sistem Gotong Royong yang merupakan karya badan korporasi. Lalu yang terakhir koleksi yang kelima yaitu merupakan karya terjemahan. Oke, kita mulai aja untuk membuat dan mencetak label, barcode, dan juga katalognya. Masih di menu yang sama, yaitu bibliografi. Lalu kita geser ke bawah, di bagian tools, terdapat label printing untuk membuat dan mencetak labelnya. Lalu ada item barcode printing untuk membuat dan mencetak barcode-nya. Lalu terdapat katalog printing untuk membuat dan mencetak katalognya. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari membuat dan mencetak labelnya. Kita klik aja bagian label printing. Berikut tampilannya. Oke, kita mulai dari salah satu koleksi pengarang tunggal berjudul Maestro ini. Jadi kita klik aja checklist. Nah, lalu selanjutnya kita klik Add to Print. Dan jika muncul tampilan sebagai berikut, maka klik OK. Nah, jika sudah ada keterangan hijau seperti ini, selanjutnya kita klik Print Labels for Selected Data. Berikut label yang sudah jadi. Oke, jadi Senayan ini merupakan nama perpustakaannya. Lalu angka di sini merupakan nomor klasifikasi dari koleksi tersebut, dan 3 huruf di sini merupakan tajuk entry utama dari koleksi tersebut, yaitu dari pengarang tunggal. Oke, lalu di sini terdapat pilihan Change Print Label Setting. Jadi di sini kita dapat menyeting label yang akan dicetak. Jadi ada page marginnya, items per row, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita pengen ngatur bahkan fontsnya, kita bisa menggunakan menu bagian ini. Oke, dan kita juga bisa membuat dan mencetak beberapa label sekaligus. Caranya kita pilih koleksinya. Oke, tadi ada 5 koleksi yang akan kita coba buat. Jadi kita checklist semuanya. Nah, jika sudah, sama seperti sebelumnya, kita menuju ke Add to Print. Jadi diklik. Nah, muncul tampilan seperti ini, klik OK. Sudah ada keterangan hijau tadi, lalu kita pilih Print Labels for Selected Data. Nah, maka kelima koleksi tersebut otomatis sudah jadi labelnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita menuju ke membuat dan mencetak barcode. Ada di menu item barcode printing. Kita klik.
Oke, kita coba dulu di salah satu koleksinya. Kita coba di koleksi berjudul Orthodontics. Diklik aja. Lalu, seperti sebelumnya, Add to Print ini, kita klik. Nah, klik OK. Lalu di bagian atas, nah sudah muncul pemberitahuan hijau seperti ini. Maka selanjutnya kita klik Print Barcode for Selected Data. Maka barcode tersebut otomatis jadi. Nah, Senayan ini merupakan nama perpustakaannya. Lalu Orthodontics ini adalah judul koleksinya, dan nomor di bawah barcode ini merupakan nomor inventaris. Oke, kita juga dapat menyeting bentuk barcode yang akan kita cetak. Kita bisa melakukan itu di menu Change Print Barcode Settings. Oke, nah di sini kita bisa mengatur sendiri. Misalkan dari fontsnya, ukuran fontnya, dari size-nya. Oke. Dan kita juga bisa mencetak label. Kita juga bisa mencetak barcode dari beberapa koleksi sekaligus. Jadi kita pilih koleksinya. Oke, kita checklist. Jika sudah, maka klik Add to Print. Oke. Lalu klik Print Barcode. Oke, maka barcode dari kelima koleksi tersebut otomatis jadi sekaligus. Seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah membuat dan mencetak katalognya. Itu menuju ke menu katalog printing. Klik aja berikut tampilannya. Oke, kita coba di salah satu koleksinya dulu. Kita coba koleksi berjudul Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Makassar. Checklist, lalu klik Add to Print, klik OK. Nah, sudah ada pemberitahuan hijau tadi. Lalu selanjutnya kita klik Print Catalog for Selected Data. Nah, maka katalog dari koleksi tersebut otomatis jadi. Ini merupakan katalog utama dari koleksi tersebut. Untuk susunannya, di sini ada nomor panggilnya. Lalu ada judul. Nah, untuk tajuk entry utamanya ini merupakan judul dari koleksi tersebut, karena karya ini merupakan karya dari pengarang lebih dari 3. Jadi yang akan jadi tajuk entry utamanya adalah judul dari koleksi tersebut. Jadi ini ada judul, lalu pernyataan pengarangan. Bahkan di sini kita juga dapat menambahkan editornya. Lalu selanjutnya ini ada kota terbit, penerbitnya, dan juga tahun terbit. Dan ada deskripsi fisik dari buku tersebut, bahwa buku tersebut memiliki 10 halaman Romawi, 121 halaman Arab, dan di dalam koleksi tersebut juga mengandung bibliografi, ilustrasi, dan juga indeks. Untuk tinggi bukunya yaitu 23 cm. Nah, di sini juga ada keterangan ISBN-nya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita juga dapat membuat dan mencetak label dari beberapa koleksi secara otomatis. Jadi kita pilih koleksinya, koleksi-koleksi tersebut. Nah, jika sudah, klik Add to Print, lalu OK. Sudah ada pemberitahuan seperti ini, maka klik Print Catalog for Selected Data. Nah, maka katalog dari kelima koleksi tersebut otomatis jadi. Seperti berikut. Ini karya pengarang tunggal yang pertama. Lalu katalog yang kedua ini karya pengarang ganda. Lalu yang ketiga ini karya pengarang lebih dari 3. Lalu yang keempat ini karya badan korporasi. Lalu yang kelima karya terjemahan. Oke, jadi katalog yang sebelumnya ditampilkan itu merupakan katalog utama dari koleksi tersebut, dan sebenarnya katalog itu terdapat 3, yaitu katalog subjek, katalog pengarang, dan juga katalog judul. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan semua katalog tersebut, kita bisa menuju ke menu Change Print Catalog Setting di sini. Nah, lalu kita aktifkan title card-nya atau katalog judulnya, lalu author card-nya, yaitu
katalog pengarangnya, dan subject card atau katalog subjeknya. Nah, lalu klik Save Setting. Oke. Nah, jika sudah, maka katalog tambahan yang lainnya itu juga akan muncul. Jadi selain katalog utama, katalog tambahan lainnya itu juga akan muncul. Kita coba di salah satu koleksi, di koleksi Orthodontics karya pengarang ganda. Kita coba. Jadi diklik, lalu Add to Print, klik OK, lalu klik Print Catalog for Selected Data. Cancel. Oke, maka katalog utama dan katalog tambahan dari kolom tersebut otomatis muncul. Jadi ini katalog utamanya, yaitu penulis yang disebutkan pertama, yaitu Thomas M. Graeber, di sini dibalik. Nah, lalu selanjutnya ini adalah katalog judulnya. Jadi ini keterangannya ada di atas. Orthodontics, katalog judul, keterangan judulnya ada di atas. Lalu yang selanjutnya adalah katalog untuk pengarang yang lainnya atau pengarang kedua. Maka di sini ada nama pengarang keduanya. Jadi kita bisa langsung print katalog tersebut. Bagian ini kita juga bisa setting printnya. Oke, sekian tutorial video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.